bagaimana mempertahankan rasa lapar akan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya mengajak kita, kalau bicara lapar, kita renungkan apakah ada nafsu dalam diri kita, dan arti nafsu makan rohani. Nah, saudara terkasihan Tuhan, mari hari ini kita bersama-sama masuk dalam sebuah perjalanan yang kita merongsen, mencek up, melihat kembali akan keberadaan diri kita di saat ini. Kita masih punya rasa lapar nggak akan Tuhan? Dan bagaimana kita terus menjaga rasa lapar kita akan Tuhan, menjaga nafsu makan rohani kita di hadapan Tuhan. Nah, yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat di dalam firman Tuhan yang saya ambil di Efesus, ya. Kita lihat bersama-sama Efesus pasal 3, ya. Saya bacakan untuk kita, saudara bisa juga membacakan, ya, di rumah masing-masing, gak usah buka mic, ya. Dan aku berdoa agar kamu dan semua umat Allah akan menerima kuasa untuk mengerti kebesaran kasih Kristus. Aku berdoa agar kamu dapat mengerti betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, dan betapa dalamnya kasih Kristus itu. Kasih Kristus lebih besar daripada pengertian manusia. Aku berdoa supaya kamu dapat mengetahui kasih itu, sehingga kamu dipenuhi dengan segala sesuatu yang mau diberikannya kepadamu. Yang pertama, bagaimana kita bisa memelihara nafsu makan rohani? Begitu haus akan firman Tuhan, begitu lapar akan firman Tuhan, kita harus memiliki yang namanya pengenalan akan kasih Tuhan. Kalau kita mengenal akan kasih Tuhan, di dalam ayat ini saya memiliki catatannya bahwa jelas di sini dikatakan kita perlu mengenal akan kasih Tuhan. Orang yang mengenal kasih Tuhan, ya, di dalam ayat ini dikatakan dia akan punya rasa lapar dan haus akan Tuhan yang besar, yang dalam. Bagaimana kita bisa mempertahankan rasa lapar akan Tuhan? Kita ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Semakin saudara memahami betapa Tuhan mengasihi saudara, semakin kita akan mencintai Tuhan. Semakin kita mengetahui betapa Tuhan sudah berkorban bagi kita, mengasihi kita, semakin kita akan mengasihi Tuhan. Ingat, takut akan Tuhan dalam konsep orang Kristen bukanlah Tuhan yang selalu kita pandang siap menghukum kita. Tetapi takut akan Tuhan dalam konsep kekristenan adalah sebuah rasa hormat kepada Tuhan, sebuah rasa kasih kepada Tuhan, mencintai Tuhan, yang timbul karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, kita tidak tega untuk melukai hati Tuhan. Kita begitu terpukau, terpesona akan kasih Tuhan, sehingga kita mengalami sebuah rasa takut akan Tuhan. Demikian juga bicara lapar dan haus akan firman Tuhan. Ketika kita lapar akan firman Tuhan, kita mulai bertanya pada diri, apakah saya masih ada lapar akan Tuhan? Apakah saya masih di dalam diri saya punya nafsu makan rohani, ya, makanan rohani? Tergantung apakah kita memiliki pengenalan akan kasih Tuhan. Kalau orang mengenal betapa Allah mengasihi hidupnya, betapa besar, betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih Allah, dia sungguh-sungguh mengetahui hal itu, maka rasa lapar itu akan selalu ada dalam dirinya untuk mencari Tuhan. Saudara, kalau seseorang begitu dalam pengertiannya tentang kasih Allah, dia akan terus-menerus mencari Tuhan. Dia tidak akan berhenti mencari Tuhan.
Sebenarnya kita tidak akan pernah puas mengenal kebenaran sampai bertemu dengan Tuhan. Kebenaran Tuhan begitu luar biasa dalamnya, lebarnya, tingginya. Jujur, seumur hidup saya membaca firman Tuhan, selalu dapat sesuatu yang baru. Dan juga ada titik bagian yang saya belum mengerti. Saya ingin lebih mengerti, ingin dalam tahu. Ketika merenungkan ayat firman Tuhan ini, bagaimana Paulus berdoa bukan supaya jemaat di Efesus tambah kaya dengan materi, bukan tambah dalam hal kesehatan, bukan tambah di dalam hal popularitas, bukan tambah di dalam hal yang lain. Tapi lihat, Paulus berkata, aku berdoa agar kamu dan semua umat Allah menerima kuasa untuk mengerti kebesaran kasih Kristus. Kita mungkin tidak bisa mengerti mengapa perang terjadi. Kenapa Rusia menyerang Ukraina? Kita mungkin tidak mampu mengerti dengan kondisi di bangsa ini. Dengan berita-berita yang ada, kita tidak mengerti keputusan kebijakan yang terjadi. Tetapi yang perlu kita mengerti, yang didoakan Paulus adalah sesuatu yang namanya wilayah spiritual. Paulus tidak berdoa untuk pengertian yang kita dapat tentang misteri dunia. Misteri yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Paulus berdoa agar saudara dan saya mengerti misteri yang namanya misteri ilahi. Mengapa dia yang adalah Allah, dia pencipta, kita yang diciptakan, dia tidak terbatas, kita terbatas, dia yang suci, kita berdosa, dia yang berkuasa, kita yang lemah, dia mau mengasihi kita dengan kasihnya yang besar itu di dalam Kristus, waktu mengutus anaknya ke dalam dunia untuk saudara dan saya. Paulus berdoa untuk hal ini. Saudara, di dalam berdoa syafaat setiap pagi, berdoa untuk yang sakit, berdoa untuk pokok doa penginjilan dan lain. Saudara, kita perlu berdoa supaya anak-anak Tuhan, supaya semua yang ada di dalam komunitas kita mengerti dan memahami kebesaran kasih Tuhan, betapa besar kasih Tuhan. Kalau setiap hari mengikut Tuhan, setiap pagi mendengar firman, setiap malam kita tertanam di hadirat Tuhan, tetapi pertumbuhan pengertian tentang kasih Tuhan itu tidak terjadi, itu akan menjadi bayi-bayi rohani yang hanya mau makanan yang ukurannya, standarnya makanan bayi, makanan lunak. Tidak siap menerima makanan dewasa. Bayi maunya disuapin makan, tidak tahu yang lain. Tidak bisa mencari makan. Bayi kalau lapar hanya teriak, nangis, butuh disuapi, tidak siap untuk mandiri, tidak siap untuk makanan keras, hanya makanan lunak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus jelas dalam hal ini.
di dalam doa punya teologi doa yang jelas. Bukan sebuah teologi doa yang memperalat Tuhan untuk kebutuhan diri. Bukan menjadikan Tuhan itu mesin ATM. Saya butuh Tuhan, masukin kartu uang keluar. Ingat, Tuhan bukan mesin ATM. Jangan memperalat Tuhan. Di dalam doa, kita bukan hanya meminta kebutuhan jasmani. Karena orang yang hanya mencari mujizat, setelah dapat mujizat, dia pergi tinggalin Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Kita sudah mempelajari tentang 10 orang kusta. Apa yang terjadi dengan 9 orang itu? Dia tidak menyadari betapa besarnya kasih Tuhan. Hanya satu yang menyadari betapa Tuhan mengasihi saya. Dia bisa kembali dan dia bersujud berlutut. Dia nyembah Tuhan. Yang 9 sudah selesai. Kelar sudah. Kenapa? Saya sudah dapat kesembuhan kok. Karena saya datang cuma cari kesembuhan kok. Kalau sudah sembuh, saya nggak usah masuk lagi. Sudah sembuh, saya udah nggak usah lagi buka YouTube dengan firman Tuhan. Saya nggak usah buka Zoom lagi. Saya nggak butuh komunitas lagi. Saya sudah sembuh. Bye-bye, dadah, selesai. Nah, karena itu, kunci di dalam mengikut Tuhan, lapar akan Tuhan, setia mengikut Tuhan. Paulus tahu hal itu. Seseorang harus diberi pengertian betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalam kasih itu. Intinya apa? Betapa besar anugerah Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Seseorang yang menyadari anugerah Tuhan tidak akan menyombongkan diri tentang kebaikannya. Dia tidak akan berpusat kepada diri. Dia akan berpusat kepada Allah. Seseorang yang menyadari betapa besarnya kasih Allah, dia akan fokus, dia akan sungguh-sungguh bersujud di hadapan Tuhan, melihat betapa besarnya kasih Allah. Soal kasih Kristus lebih besar daripada pengertian manusia. Ingat, ayat ini berkata, betapa besar daripada pengertian saudara dan saya. Kita tidak mampu bahkan mengerti. Dan karena itulah Paulus berdoa supaya kamu dapat mengetahui, mengerti kasih itu. Sehingga kamu dipenuhi dengan segala sesuatu yang mau diberikan oleh Kristus kepadamu. Nah, saya berdoa sedemikian seperti Paulus. Jangan sampai seseorang belum tahu kasih Tuhan, lalu diberikan segala sesuatu yang lain. Saudara, saya percaya Kristus mau berikan segala sesuatu yang lain. Ada banyak hal lain yang bisa diberikan. Kekayaan surgawi itu tidak terkira. Hikmat surgawi itu, saudara kalau lihat Efesus pasal 1, ini pasal 3. Kalau lihat pasal 1, dimulai dengan kalimat bahwa segala kekayaan surgawi itu mau dilimpahkan kepada kita. Tetapi kita harus tahu betapa besar kasih Kristus terlebih dahulu. Kalau tidak tahu, kita nggak bisa menerima hal yang lain. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa lapar dan haus akan Tuhan? Kita ingat dulu betapa Tuhan mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Semakin saudara memahami bahwa Tuhan mengasihi saudara, semakin saudara akan mengasihi Tuhan. Yang kedua, berhenti mengisi pikiran, mengisi diri ini dengan makanan junk food. Ingat saudara, kita ini makhluk spiritual. Kita ini tidak hanya terdiri dari daging, enggak. Kita juga ada namanya roh. Kita ini bukan manusia jasmani, kita manusia rohani. Saudara, di dalam hati kita itu ada lubang yang hanya bisa diisi oleh Tuhan.
Ketika Tuhan menciptakan kita, ada bagian yang Tuhan siapkan di dalamnya yang tidak bisa diisi oleh mobil, rumah, popularitas, karir, kekayaan, dunia ini, keindahan dunia, semua nggak ada yang bisa isi kecuali Tuhan. Ada lubang yang kosong yang hanya lubang itu diisi oleh Tuhan baru bisa tertutup. Lubang itu seperti sumur yang tidak berdasar, yang diisi apapun nggak bisa penuh. Saudara mau isi dengan jabatan, dengan kali, dengan harta, dengan kemewahan, dengan popularitas, dengan segala sesuatu, itu nggak akan tertutup lubang itu. Lubang itu hanya tertutup kalau Tuhan yang hadir dan masuk ke dalamnya. Kita ini bukannya punya jasmani tubuh, ada roh. Roh itu hanya terpuaskan ketika kembali berrelasi, terkoneksi dengan Tuhan. Nah, ketika kita coba mengisi hati kita yang kosong, jiwa kita itu dengan gaji, dengan status, kesuksesan, gairah, hobi, harta benda, kekuasaan, prestis ya, atau apapun selain Tuhan, itu tidak akan pernah bisa memuaskan. Nggak akan bisa. Berhenti mengisi dengan itu semua. Itu junk food. Yang kita butuh adalah lapar akan Tuhan. Dan karena lapar akan Tuhan, hanya bisa kenyang diisi, dipenuhi oleh Tuhan. Kalau dipenuhi sama yang lain, makin mumet, makin pusing, makin berantakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini biarlah kita bernyanyi seperti pujian ini. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan roh suci. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungaimu Tuhan. Saudara, biarlah kita mengakui di hadapan Tuhan. Aku seperti bencana yang kosong, aku bawa ke sungaimu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Kita minta sama Tuhan. Saudara, saya beberapa hari ini terus bertanya, apalagi yang Tuhan mau kerjakan untuk setiap anak Tuhan di dalam komunitas yang ada. Saya rindu bahwa perjalanan setiap pagi dan setiap malam ada sesuatu yang terjadi, ada kebangunan rohani secara pribadi, lalu terjadi di tengah keluarga kita. Kita tetap berpegang teguh bahwa tahun ini adalah tahun keluarga yang diberkati, the blessed family. Hanya dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan, kita akan kembali mengalami pemulihan keluarga. So, mari lihat anak-anak kita. Setiap hari mereka bisa mengambil handphone masuk dalam game. Anak-anak kita punya serial TV yang mereka ngikutin, mungkin di Netflix. Mintalah waktu mereka hanya sejenak 30 menit untuk berdiam diri renungkan tentang Tuhan. Saya khawatir Tuhan menitipkan generasi kepada kita, anak-anak kita, semasa 2,5 tahun, hampir 3 tahun pandemi. Di tengah-tengah keluarga kita, sekarang dari 2,5 tahun pandemi, orang tua lebih banyak waktu bersama anak-anak. Saya yakin pada waktu terjadi PPKM level yang diumumkan begitu ketat, kita banyak waktu bersama anak kita. Jujur, apakah anak kita makin kenal Tuhan dan makin dekat Tuhan setelah masa pandemi ini? Saudara yang terkasih Tuhan, firman Tuhan berkata, hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Saudara, apakah kita sudah mengisi keluarga kita di dalam perjalanan rohani
yang penuh dengan gairah. Kita rindu diri kita dan anak-anak kita menjadi pribadi yang berpengertian. Hati anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita adalah hati yang penuh dengan pengertian, yang mencari pengetahuan. Di sini Amsal 15 ayat 14 berkata pengetahuan. Pengetahuan yang berbicara tentang pengetahuan akan Tuhan. Apakah 2,5 tahun, hampir 3 tahun pandemi ini, anak-anak kita semakin bertumbuh dalam pengertian akan Tuhan, memiliki pengetahuan yang semakin mengerti akan Tuhan, terutama kasih Tuhan? Mari kita jawab masing-masing di dalam hati kita. Mari kita buka mata dengan mau dikoreksi oleh Tuhan. Lihat pasangan kita, lihat keluarga kita. Semasa pandemi ini, apakah mereka semakin lapar akan Tuhan? Sehingga setelah selesai pandemi, kita lepas mereka keluar. Mungkin mereka mulai dapat pekerjaan, mereka mulai kuliah, mereka berpisah dengan kita merasa nyaman, mereka boleh keluar, sudah aman. Tetapi apakah mereka hidup takut akan Tuhan? Bagaimana mereka hidup takut Tuhan? Pertanyaannya, apakah mereka terpesona dengan kasih Tuhan? Apakah mereka sudah terpukau dengan cinta Tuhan untuk mereka? Apakah mereka terkagum-kagum dengan betapa lebar dalamnya kasih Tuhan untuk mereka? Kalau mereka alami itu, maka mereka akan menjaga diri untuk tidak menyakiti hati Tuhan. Mereka membalas dengan kasih, mencintai Tuhan kembali. Siapkah kita melepas generasi kita untuk bergaul dengan dunia di hari-hari ini? Keluar ke sana. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita 2,5 tahun untuk mempersiapkan mereka di rumah, mempersiapkan mereka ketika dalam kebersamaan. Apakah kita sudah mempersiapkan mereka? Mari kita jawab di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua.